Langsung sajalah saya minta tanggapannya Pak Ali Mashkur. Ini katanya paslonnya nggak bisa Al-Fatihah ini. Ini bagaimana ini jawabannya? Benar nggak itu? Satu, secara individu seseorang memang tidak boleh mengecas. Itu ajaran yang saya peroleh dari guru-guru saya. Jadi mengecas seseorang jangan yang dicas itu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai warga NU diajarin sama guru-guru kita untuk menghindari adanya asobiah yang berlebihan. Karena itu memilih pemimpin itu harus dilihat dari berbagai dimensi. Dengan demikian, sifat luwesnya NU seperti yang disampaikan oleh Mas Dr. Nyarwi tadi, dan yang kedua dilambangkan dengan tali yang ada di NU yang longgar itu menjadikan NU itu harus luwes. NU itu harus bisa melihat satu keadaan yang menjamak. Karena itu ukuran asobiah yang mengunggul-unggulkan satu nasab tertentu, maaf, izinkan saya minta maaf, di dalam hal demokrasi itu undemokratik. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, ya, ini maaf dua-dua terus. Yang kedua lagi, etika di dalam NU itu satu diantaranya adalah tawazun dan tawasud. Jadi dengan demikian mengedepankan politik yang seimbang, kemudian jalan tengah, mengedepankan sebuah kedewasaan di dalam berpolitik, merangkul semuanya. Maka itu menjadi ciri politik yang demokratis. Tapi kalau yang disebutkan A harus A, ya, maka itu antidemokratik satu sisi. Yang kedua, dengan segala hormat, yang nasionalis siapa? Dengan segala hormat, tanpa melihat dan tanpa menyebut. Jadi yang teruji demokratisasi, nasionalisme, mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi, dan timnya juga tidak ada sesuatu yang mempunyai citra masa lalu yang tidak sejalan dengan NKRI, maka saya yakin pada tempatnya kalau warga itu pilih yang nomor 2 itu. Karena dia itu lebih NU. Baik. Perilakunya, etikanya, tawasudnya, tawajudnya, itu ya. Baik. Jadi dengan demikian melihat politik itu harus berbagai dimensi yang holistik di dalam sistem bernegara. Baik, itu Pak Ali Mashkur, iya. Ditahan dulu. Sekarang saya minta tanggapannya Pak Jazilul. Wah, ini kurang luas ini kalau kemudian menjudge juga ini ya, Pak Jazilul. Bukan menjudge, coba aja PBNU suruh undang untuk membaca Fatihah dan kunut. Saya pikir nggak jas. Saya berani pertanggungjawabkan, saya sarjana Al-Quran. Saya yakin Pak Prabowo nggak bisa baca Fatihah. Itu satu. Yang kedua, ini yang melanggar etika dan konstitusi itu pasangannya Pak Ali Mashkur. Itu bukan hanya asobia. Kalau bahasanya Al Jazeera itu nepo baby, anak nepotisme. Itu saya pikir yang tidak sesuai dengan tawazun, tasamu yang disebut tadi. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Ali Mashkur tadi itu mementahkan argumennya sendiri. Jadi ini bukan soal asobia. Di dalam hukum, sanad ilmuwan dan sanad pikiran dan sanad soal ke-NU-an. Saya pikir itu clear. Pak Ali Mashkur juga kader NU, tahu kita Pak Prabowo Gibran tidak punya sanad ke-NU-an. Baik. Ditahan dulu Pak Jazilul, mungkin juga Pak Ali Mashkur. Saya ke Mas Syafiq. Mas Syafiq, tapi sepakat tidak sih Mas Syafiq dengan logika seperti itu bahwa NU itu juga harus memilih NU yang secara kultural atau darah birunya itu sekaku itu setuju nggak? Saya kira bukan soal darah biru, tapi ada beberapa hal yang saya setuju bahwa warga siapapun pada dasarnya dia mestinya memilih kandidat yang mungkin paling dekat dengan nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian yang paling dekat dengan mungkin tradisi atau kebiasaan atau masyarakatnya.
yang ketiga memang yang merepresentasikan kelompoknya. Dalam demokrasi ini sah dan memang semestinya seperti itu. Mewakili nilai, mewakili tradisi atau kepentingannya dan mewakili representasi dari kelompoknya. Demokrasi kan memang membuka ruang itu. Nah, di sini kan ada dua hal yang berbeda. Pertama bahwa Mas Jazil mengatakan bahwa warga NU-nya konslet. Nah, di sini saya kira saya tidak setuju dengan istilah itu. Tapi yang kedua ada fakta lain bahwa Prabowo dianggap tidak merepresentasikan warga NU, gitu, nilai warga NU atau kepentingan warga NU dan kedekatan warga NU dengan dibahasakan bahwa Fatihah aja tidak bisa. Nah, di situ. Nah, dalam konteks itu, yang pertama saya kira tidak pas. Yang kedua, kita memang bisa diskusikan. Saya orang yang juga menganggap Pak Prabowo tidak mewakili nilai dan representasi warga NU. Maka kemudian misal orang seperti saya lebih memilih Ganjar Mahfud. Selain memang pertimbangan faktor pertama saya bahwa saya punya background aktivis 98. Saya menganggap memang Prabowo punya masa lalu yang problematik. Yang harusnya memang diselesaikan. Gitu. Tapi kalau dalam konteks NU, saya kira benar bahwa kalau dinyatakan bahwa Pak Prabowo mungkin yang paling tidak mewakili nilai dan tradisi warga NU. Tetapi lagi-lagi juga ya warga NU punya kebebasan untuk memilih. Boleh dong ditanggapi sebenarnya apakah memang sudah seharusnya NU memilih sesuai dengan syarat-syarat agama bahkan juga darah biru, kader juga, ataukah memang era modern saat ini warga NU boleh bebas memilih apapun yang menurut mereka benar, seluas itu bagaimana? Ya, dalam proses politik maupun preferensi politik ya Cak ya, itu kan pemilih ya, itu melihat apa yang dipilih itu kan berlapis-lapis. Ada hal yang sifatnya kelihatan atau nyata, ada yang sifatnya abstrak. Ya, misalnya ideologi itu abstrak, nilai itu abstrak, yang disampaikan Gus Hafik itu abstrak misalnya nilai dan seterusnya. Tapi yang tadi dibahas atau disampaikan oleh Gus Jazil itu kan yang kelihatan. Orang nggak bisa Fatihah, itu kelihatan. Nah, maksud saya gini, kalau membaca NU itu lapisannya banyak sekali. Bisa membaca pada lapis ritual dan seterusnya, nah itu bisa juga. Ya, misalnya beribadah, makanya dulu itu rame kan, soal kunut sama nggak kunut, nah itu dulu diperdebatkan NU Muhammadiyah. Nah itu ritual. Nah belum lagi pengetahuan dan seterusnya, sampai kemudian nilai. Ya, nilai-nilai apa tadi sampaikan Mas Ali Maskur misalnya ya tawasud dan seterusnya itu nilai misalnya begitu. Nah pertanyaannya kalau dari membaca 3 capres ini tiga-tiganya bisa mengklaim semua aja. Tapi pertanyaannya kan bukan itu. Yang paling penting adalah seberapa kuat gitu ya lapis-lapis itu kemudian mampu gitu ya merebut hati warga NU kan gitu. Karena ini warga NU menjadi rebutan kan gitu ceritanya. Makanya itu kemudian adalah apakah misalnya ritual itu yang jadi hal yang pokok ya ataukah hal-hal yang sifatnya substansial terkait nilai, norma dan etika dan seterusnya itu yang menjadi pertimbangan atau dua-duanya. Nah, ini yang pertanyaan terbuka. Pak Ali Maskur, saya mau minta dong survei internal dari Bapak di 02 sebenarnya seberapa banyak dari NU atau warga NU memang sudah mengatakan memilih 02. Apakah jangan-jangan ini memang karena wujud kekhawatiran sehingga ada pernyataan seperti ini. Padahal di 01 ada Caimin. Seperti apa Pak Ali Maskur? Ya, izin saya di 02 biasa saja, tidak menuduh yang lain khawatir, tidak. Itu hak dari semua pasangan 01, 02 menilai bagaimana warga NU mau kemana itu silahkan. Tapi setelah kami keliling dengan segala hormat, nggak usah sebut ya, pesantren besar, kiai besar, kiai kampung, saya keliling di Jawa Timur, everybody, the majority member of NU adalah ke pasangan 02 dengan alasan 3 saja. Seperti yang disebutkan Pak Nyarwi tadi, etika dan aplikasi nilai NU itu lebih banyak justru dipraktekkan di 02. Satu, sehingga dengan demikian Pak Prabowo meskipun dijas tidak karu-karuan tadi ya silahkan, tapi tidak boleh menurut saya mengejas. Kenyataannya kiai-kiai besar semuanya dekat dengan beliau. Saya tidak usah nyebut, ya, saya sebut 1-2 aja deh, ya. Satu misalkan Habib Lutfi, misalkan. Yang kedua, insya Allah saya sudah ketemu dengan Kiai Fuad Nur Hasan Sidogiri. Semua lebih ayem, lebih tentram, lebih nyaman dengan etika satu sisi, yang kedua praktek, yang ketiga dalam arti harokahnya. Itu Mas Nyarwi, saya tambah ya,
Harokahnya di dalam melihat warga NU itu seperti apa. Nah, harokahnya Pak Prabowo Mas Gibran itu sejalan dengan harokahnya NU yang memiliki nasionalitas yang sangat tinggi, mempunyai responsibilitas yang tinggi, sehingga itu bisa mengalahkan dari asobiah di dalam memilih pemimpin. Pemimpin itu adalah the whole of value, the whole of etika, the whole of performance. Nah, tiga-tiganya itu harokah itu ada di Pak Prabowo. Mengapa? Hasil survei umum ya semua tahu, dan kami juga melakukan survei, mayoritas lebih dari, mungkin sekarang udah lebih 50% dari warga NU itu menjatuhkan pilihannya kepada pasangan 02 Mas Prabowo dan Mas Gibran. Oke, baik. Pak Jazilul, ditanggapin dong, apa gara-gara ini kemudian pernyataan keluar kata korslet karena memang khawatir di bawah ini banyak sudah merapat ke 02? Ya, tentu bukan karena itu, tetapi kami perlu mengingatkan, karena kami juga kader dari Nahdlatul Ulama. Ketika memilih pemimpin, sesuai dengan ajaran guru, ajaran kiai, itu dicari yang memiliki sanad keilmuan, sanad tradisi yang jelas. Dan seperti saya sampaikan tadi, saya tidak menjas, silahkan saja warga Nahdien melihat, kalau perlu diundang di forum ulama dan kiai, kalau urusan membaca Fatihah tadi dan baca kunut silahkan. Saya yakin Pak Muhaimin bisa menjawab dengan baik dan membaca dengan baik. Itu satu. Yang kedua, masyarakat NU ini sudah cerdas. Saya yakin dengan apa yang saya sampaikan tadi, apa yang disebut konslet itu adalah sanad. Sanad di dalam NU itu penting banget. Karena mengambil sisi kepemimpinan, keilmuan harus berdasar sanad dari gurunya, kira-kira begitu. Ya. Sama juga ketika memilih pemimpin, harus ada landasan sanad dan fikihnya. Itu penting. Ini memilih presiden. Baik. Bukan mencari tim sukses. Ini memilih presiden. Sekali lagi, bukan tim sukses. Saya tidak mengatakan kiai yang ada di 02 tidak memiliki sanad dengan NU. Saya yakin banyak yang memiliki sanad dengan NU. Tetapi calon capresnya nggak punya sanad, keilmuan, apalagi disebut harokah tadi, nggak ada itu. Baik. Nanti saat lagi saya akan bahas sebenarnya pemirsa dengan perkataan bahwa untuk warga NU ketika memilih presiden kembali lagi ke keagamaan dari sosok tersebut sebenarnya efektif tidak sih di tahun 2024 pemirsa? Kita tahu kita milih presiden bukan milih guru, ngaji atau ahli agama, tapi bisa jadi bahwa untuk kader atau masyarakat NU di beberapa wilayah ini bisa jadi efektif pemirsa pernyataan seperti itu sesaat lagi.